Selamat datang di bab 2. Judul di bab 2 adalah prioritas itu penting. Jadi ternyata tidak hanya punya impian yang penting, tapi membuat prioritas itu juga penting. Nah, kalau di bab 1 itu kemarin Anda sudah belajar mengenai dan sudah mengerjakan PR-nya di sana, yaitu menulis 100 impian-impian Anda, keinginan-keinginan Anda. Dan saya yakin pada awalnya mungkin susah, tetapi setelah itu kemudian menjadi kurang. Ternyata ruang 100 impian itu kurang, harusnya lebih dari itu. Nah, setelah selesai mengerjakan itu mungkin juga ada pertanyaan, apa iya saya bisa mencapai semuanya? Kalau saya sih berani bilang bahwa yakin kita bisa mencapai semua impian-impian kita yang kita tulis di bab 1 itu, tapi mungkin tidak semuanya sekarang. Kenapa? Karena hari ini kita punya banyak keterbatasan. Mungkin yang fisiknya kuat, kemudian punya uang, tapi mungkin waktu tidak punya. Karena kita hanya sehari 24 jam. Harus istirahat, harus kerja, harus ini, macam-macam kegiatan sosial dan macam-macam. Mungkin yang fisiknya kuat, waktunya ada, tapi secara resource, financial resource-nya itu kurang. Maka di bab 2 itu kemudian kita bantu untuk menata impian-impian itu sesuai dengan resource yang kita punya hari ini. Dan kita akan bahas itu di bab 2 dengan judul prioritas itu penting. Tapi selain prioritas, kita juga akan bantu Anda untuk membuat resolusi harian. Setahu saya orang-orang sukses selalu punya goals, punya impian, punya prioritas apa yang harus dikerjakan hari ini, dan juga detailsnya. Kalau di kitab saya, kamus saya membuatnya menjadi tabel prioritas hidup dan resolusi harian. Di buku hanya disediakan tabelnya, tinggal diisi, dan saya memang janji bahwa buku ini pakai model let's play the game. Jadi ada guidelines, Anda punya bukunya, kemudian punya afirmasi, kemudian punya mentor juga, kita akan sediakan mentornya, dan juga punya environment. Jadi ada grup yang kita buat di Facebook untuk saling memotivasi, menginspirasi, dan juga berbagi informasi. Di bagian ini kita mengerjakan di guideline-nya di bab 2, focus on prioritas itu penting. Dan di tabel ini Anda sudah dapat masing-masing di buku itu. Yang perlu Anda isi adalah yang pertama, nama di sini. Jadi tinggal diisi saja namanya. Misalnya namanya Desi. Oke. Kemudian periodenya kita starting bulan ini, atau kalau mau bulan depan misalnya bulan Oktober tahun 2020. Oke. Jadi di buku ini Anda akan mendapat 12 lembar untuk prioritas dan resolusi harian. Harapannya apa? Harapannya adalah tahun depan itu Anda betul-betul bisa lompat. Karena ada proses evaluasi setiap bulan mengenai performa kita. Nah, kenapa tiap bulan? Supaya saya lihat memang ada satu hal yang terlewat, yaitu proses evaluasi. Kita banyak kerja, tapi kita lupa mengevaluasi. Dan itu yang membuat sepertinya kita susah untuk maju. Nah, kemudian untuk prioritas hidup di sini, ini kemarin karena saya ngajar di kampus, ngajar mahasiswa, kemudian maka prioritas hidup mereka itu saya sarankan untuk lulus S1.
gitu ya. Misalnya cum laude, kemudian yang kedua misalnya mendapatkan beasiswa exchange, kemudian yang ketiga misalnya TOEFL 450, kemudian bekerja part time, terus yang kelima organisasi. Ini misal kita membuat prioritas seperti itu, artinya saat kita menempatkan bekerja di nomor 4, kemudian lulus S1 cum laude itu di nomor 1, ya berarti kuliah itu lebih penting daripada bekerja. Dan begitu juga sebaliknya. Ini hanya contoh dan bisa disesuaikan masing-masing. Kemudian untuk single atau multitasking itu maksudnya adalah apakah prioritas-prioritas ini dikerjakan dalam satu periode yang sama. Nah, kalau dalam satu periode yang sama kita tulis dengan multi. Itu ya. Seperti itu. Kalau kita tulis single itu maksudnya adalah kalau kita tulis single seperti ini misalnya, itu berarti kita harus lulus dulu, baru kemudian mengejar beasiswa exchange. Itu yang dimaksud single tasking. Artinya mengerjakan hal-hal yang kita tulis itu satu persatu. Setelah selesai baru lanjut ke prioritas hidup yang lain. Tapi kalau kita tulis multi, itu maksudnya adalah kita serius kuliah, kemudian di waktu luang kita juga belajar mempersiapkan diri untuk dapat beasiswa exchange. Selain belajar mata kuliah di kampus, itu juga kita belajar tambahan untuk dapat TOEFL. Di waktu luang yang lain kita juga bekerja, dan di waktu luang yang lain kita juga sambil mengerjakan organisasi. And that's what we call multitasking. Kemudian tenggat waktunya, misal hari ini ada yang semester 5, itu berarti kita bisa tulis lulusnya adalah 2023. Kemudian pengen dapat exchange-nya kapan, misalnya dalam 1 tahun ke depan, itu misalnya kalau hari ini tahun 2020, berarti kita tulis misalnya 2021. Kemudian ini misalnya juga sama 2021 karena diproses itu. Kemudian kalau bekerja part time kita nggak punya tenggat waktu karena memang kita kerjakan terus, kita bisa kosongi. Kemudian organisasi, kalau memang kita kerjakan terus ya tidak perlu ada tenggat waktu. Oke, itu untuk prioritas hidup. Dari impian-impian Anda yang sekian banyak itu, silahkan pilih 5. Pengalaman saya mengerjakan multitasking dengan 5 prioritas hidup itu sehari-harinya udah sangat-sangat sibuk. Dan ini hanya contoh. Artinya Anda yang misalnya 5 itu performanya turun, jadi kuliahnya tidak baik misalnya, itu prioritas hidupnya bisa dikurangi jadi 4. Gitu ya. Kalau 4 tidak bisa dikurangi jadi 3. Kalau 3 tidak bisa dikurangi jadi 2, atau hanya 1 saja prioritas hidupnya. Itu yang dikejar sampai selesai, baru kemudian mengejar prioritas yang lain. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa ditulis di bawah video ini. Nanti tim kita akan coba jawab. Kalau misalnya keterangan dari buku ditambah dengan video ini masih ada yang kurang.